Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para habaib, para alim ulama, hadirin dan hadirat, juga para pemirsa yang mengikuti siaran langsung Masjid Nasional Al-Akbar rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya sehingga kita sekalian bisa berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Bulan suci Ramadan adalah sayyidus suhur, dan pada bulan suci Ramadan dilipat gandakan amalan-amalan kita, pahala-pahala yang kita kerjakan, baik zikir kepada Allah, baik juga terkait dengan membaca Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah yang lain. Hadirin dan hadirat yang kami hormati, ngabuburit pada hari ini dengan tema Yuk Kepoin Ramadan. Dalam arti kata, apa sih Ramadan itu? Ada amalan-amalan apa dalam bulan Ramadan itu? Kita ingin tahu apa sih keistimewaan bulan Ramadan. Oleh sebab itu, pertama kali adalah kita harus tahu apa itu puasa. Puasa adalah menahan lapar dan haus dan hubungan seksual suami dan istri mulai fajar siddiq sampai terbenamnya matahari. Sehingga dalam puasa ini terbagi menjadi 3 derajat, 3 kategori. Ada puasanya orang umum, ada puasanya orang khusus, ada puasanya orang khususil khusus. Saumul umum adalah orang yang berpuasa, menahan diri dari lapar dan haus, dan juga hubungan suami istri. Itu secara umum bagi orang-orang awam. Tetapi kalau saum yang khusus, di samping itu menjaga juga mulut kita, pandangan kita, tangan kita, kaki kita dan lain sebagainya terjaga dari hal-hal yang tidak baik.
Sedang khususil khusus adalah puasanya para nabi dan para aulia. Di samping sama dengan puasanya khusus, juga ada tambahan, dia benar-benar kalau dalam hatinya sudah ada sesuatu yang mulia selain Allah, itu sudah batal puasanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang kami hormati, keutamaan bulan puasa sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadan sayyidus suhur famarhaban bi jaa syahrus syam bil barakat faqim bihi min zairin wa atin. Lau ta'lamu ummati ma fi ramadana latamannau sanatu kulluha ramadan li'annal hasanati fihi mujtama'atun wa ta'ata maqbulatun wa da'awati mustajabatun wa dhunuba maghfuratun wal jannata mustaqotun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, telah datang kepadamu bulan suci Ramadan, sayyidus suhur, penghujung dari bulan-bulan yang lain. Oleh sebab itu, hormatilah tamu yang baru datang. Seandainya umatku, umat Muhammad, mengetahui apa-apa yang ada pada bulan suci Ramadan, niscaya umatku minta 1 tahun penuh semuanya Ramadan. Karena apa? Di dalam bulan suci Ramadan berkumpullah kebaikan-kebaikan. Di dalam bulan suci Ramadan ketaatan-ketaatan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam bulan suci Ramadan doa-doa kita diistibai. Doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dosa-dosa kita dimaaf oleh Allah. Serta wal jannata mustaqotun, rindu akan sorga. Sehingga di dalam kesempatan lain Rasulullah bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan karena keimanannya, karena keikhlasannya, maka akan dimaafkan dosa-dosanya. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, marilah bulan suci Ramadan ini kita isi dengan hal-hal yang positif. Kita isi dengan ibadah-ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah, serta zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak membaca Al-Quran, kita banyak zikir kepada Allah, banyak beristighfar kepada Allah, agar kita benar-benar mendapat kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada kaum-kaum sebelummu. La'allakum tattaqun. Tujuannya adalah agar kamu bertakwa kepada Allah. Apa sih takwa itu? At-taqwa bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi, menjalankan perintah-perintah Allah dengan konsekuen dan meninggalkan segala larangan-larangannya dengan konsekuen pula.
Kita sebagai umat Islam, muslimin dan muslimat, di mana iman sebagai fondasi atau dasar. Realisasi daripada iman adalah Islam, menjalankan 5 rukun yang ada dalam Islam. Konsekuensi daripada iman dan Islam adalah ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Seandainya ternyata kita tidak bisa melihat, yakinlah bahwa Allah melihat kepada kita. Manifestasi iman, Islam dan ihsan adalah takwa, atau orangnya disebut muttaqin. Takwa inilah prestasi atau manifestasi yang paling tinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang menjalankan perintah-perintah Allah. Dan orang yang meninggalkan larangan-larangannya Allah. Kapan saja dan di mana saja. Karena apa? Dengan ketakwaan yang ada pada diri kita, bisa menjadikan seseorang wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Oleh sebab itu, kesempatan yang baik di mana kita sekarang sedang menjalankan ibadah puasa yang harus dilandasi dengan iman dan takwa, marilah kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan kita banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang ada, atas karunia-karunia yang ada, atas limpahan-limpahan rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita sebagai manusia yang diberi karunia oleh Allah akal dan nafsu, aklun wa syahwatun, dan merupakan bentuk yang terbaik di antara makhluk-makhluk yang lain. Sudah barang tentu kita akan selalu diuji kapan saja dan di mana saja, terutama pada saat kita sedang menjalankan ibadah puasa pada tahun 1445 Hijriah. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu marilah kita isi banyak membaca Al-Quranul Karim. Karena dengan membaca Al-Quranul Karim, maka iman kita akan kuat. Kalau iman kuat, imun kita juga akan kuat. Maka kita akan aman dan sejahtera, selamat fiddin wa dunya wal akhirah. Disertai dengan rasa ikhlas dan tulus semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun pengertian ikhlas itu ada 2 pendapat. Pendapat dari kelompok-kelompok Sunni bahwa ikhlas adalah kita beribadah kepada Allah. Kita berbuat, mengamalkan suatu perintah dari Allah, lalu kita mengharapkan balasan. Boleh menurut Sunni. Tetapi yang menurut Sufi, ikhlas adalah lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah. Tapi bukan berarti menurut Sunni salah, tidak. Karena juga ada landasannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah
barang siapa yang menjalankan segala perbuatan-perbuatan ibtigha'a mardhatillah karena ingin mendapatkan ridho dari Allah, fasaufa nu'tih, maka akan kami beri, akan kami balas. Sedangkan menurut kelompok sufi, antara lain adalah tokoh sufi seorang perempuan Robiah al-Adawiyah mengatakan bahwa anaratin nujum wa namatil uyun wa khalaqatil muluku abwabaha wa khalla kullu habibin bihabibi wa hadha maqami baina yadayka ya habibal qalbi mali siwaka farhamil yawma mudhniban qad ataka ya rojai wa rohati wa sururi qad abal qalbu hatta yuhibba siwaka. Tatkala bintang-bintang bertaburan di langit, mata sayu-mayu bertiduran, pintu-pintu istana tertutup rapat, para mereka-mereka yang cinta kepada Allah menyembunyikannya. Wahai Allah, tiada yang kucintai kecuali Engkau. Wahai harapanku, wahai semerbakku, qad abal qalbu hatta yuhibba siwaka. Hatiku emoh mencintai selainmu. Silakan saja kita mau ikut Sunni atau ikut yang Sufi. Boleh kedua-duanya. Tetapi yang penting adalah kita mau menjalankan dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih terus? Para hadirin hadirat yang berbahagia. Oleh sebab itu, marilah dalam bulan suci Ramadan ini kita banyak zikir kepada Allah kapan saja dan di mana saja agar kita selamat dari siksa api neraka, agar kita selamat fiddin wa dunya wal akhirah. Karena apa? Karena berpuasa tidak hanya mendapat pahala nanti di akhirat, tetapi di dunianya juga sudah ada pahala yang dijanjikan. Rasulullah bersabda, lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa itu punya dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama adalah dia tatkala berbuka. Nanti tatkala waktu maghrib datang, kita menikmati berbukanya bulan puasa. Dan kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan tatkala kita kelak nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sekalian benar-benar diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kebahagiaan fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam kehidupan sehari-hari pun kita hendaknya saling menguatkan persaudaraan, baik sesama manusia, baik sesama muslim, sama penduduk Indonesia. Di sana ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan di antara kita sesama muslim. Tatkala kita melihat sesuatu, saudara kita atau siapapun juga dalam keadaan menderita, langsung harus kita tolong. Tidak perlu ditanya agamanya apa. Karena di sana ada ukhuwah watoniyahnya. Karena sama-sama penduduk Indonesia begitu. Atau tatkala kita sedang ibadah haji,
atau berada dimanapun juga, di sana terjalin dengan ukhuwah basyariyah, persaudaraan dilandasi oleh kemanusiaan. Yang ketiga, ukhuwah Islamiyah, sesama muslim kita juga harus bersaudara. Dari ukhuwah tersebut konsekuensinya adalah pertama, at-ta'awun, saling menolong, saling membantu. At-tanasur. Yang berikutnya adalah at-ta'aruf, saling memahami satu sama lain. Dan juga at-tasamu, toleransi antara satu dengan yang lain. Dan tidak lepas juga ada at-tarahum, saling asah, asih, dan asuh. Yang sering ditinggalkan kalau kita dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat kurang memperhatikan persaudaraan-persaudaraan ini. Oleh sebab itu, dengan puasa kita perkuat ukhuwah Islamiyah. Dengan puasa kita sisihkan sedekah kepada orang-orang yang memerlukan pada kita. Dengan puasa kita saling mengenal, menolong satu sama lain, sehingga akan mendapatkan muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah derajat yang paling tinggi. Di samping kita muslim, kita mukmin, kita muhsin, juga muttaqin, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'anul Karim banyak petunjuk-petunjuk yang harus kita laksanakan dengan baik. Dan Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang masih murni. Al-Quran kalamullah, al-munazzalu ala Muhammadin biwasitati Jibril, al-manqulu bitawaturi, al-mu'jiz, al-muta'abbadu bitilawati, al-maftuhu bisuratil Fatihah, wal makhtumus bisuratin Nas. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril sebagai mukjizat dan dianggap beribadah bagi yang membacanya. Diawali dengan surat Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Membaca Al-Quran tidak harus 30 juz. Bisa walaupun satu ayat, bisa dikatakan dia membaca Al-Quran dan dianggap beribadah kepada Allah. Di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, As-Suyuti mengatakan, fayuqalu liman qara'a al-abdu al-munazzila kullah innahu qara'a Qur'an, wa kadzalika yuqalu liman qara'a walau ayatan minhu innahu qara'a Qur'an. Dikatakan orang yang membaca Al-Quran 30 juz semuanya disebut dia membaca Al-Quran. Tapi walaupun dia membaca satu ayat juga dikatakan dia membaca Al-Quran, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran nanti termasuk syafi'an, memberi syafaat kepada orang yang membacanya, terutama tatkala dia sudah meninggal dunia, tatkala ditanya oleh Munkar dan Nakir, maka di sana ada sosok yang berdiri di tepinya dengan mengatakan, kamu jangan takut bahwa saya adalah yang menolongmu. Tidak usah khawatir. Bertanyalah si jenazah tadi, siapa Anda? Saya adalah Al-Quran. Oleh sebab itu, kapan saja bapak-bapak dan ibu-ibu membaca Al-Quran walaupun hanya satu ayat,
syukur-syukur bisa istiqomah. Ya, ba'da subuh, Yasin, Waqiah, Ar-Rahman, Al-Mulk. Ba'da maghrib juga begitu. Setiap hari paling tidak 1 lembar. Maka dalam waktu tertentu bisa menghatamkan Al-Quran. Walaupun tidak hatam pun juga, Allah tetap akan berikan pahala kepada siapa yang membaca Al-Quranul Karim. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin al-hadirat rahimakumullah. Oleh sebab itu marilah kita istiqomahkan, kita biasakan membaca Al-Quran, terutama sekarang pada bulan suci Ramadan. Tadi di awal setelah sholat asar ada murotal, lalu juga ada khataman Al-Quran. Monggo para kaum ibu, bapak, dan anak-anakku sekalian, rutinkanlah, istiqomahlah membaca Al-Quranul Karim. Semoga kita mendapat syafaat dari Al-Quranul Karim dan mendapat kebahagiaan fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin.